Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Durifani, NIM 228619038 dari PPKNA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan terjemahan buku Post-Truth karya Lee McIntyre chapter 4 dengan judul The Decline of Traditional Media, yaitu kemunduran media tradisional. Yang terhormat, Bapak Iqmanur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, langsung saja mengenai kemunduran media tradisional. Pada masa kejayaannya, apa yang hari ini disebut oleh Amerika sebagai perspektif dan jaringan televisi seperti ABC, CBC, dan NBC adalah sumber utama untuk memperoleh berita. Pada tahun 1950-an, rata-rata sirkulasi harian yang dibayar untuk surat kabar di Amerika Serikat adalah 53,8 juta atau setara dengan 123,6% rumah tangga. Beberapa keluarga berlangganan bukan hanya satu surat kabar saja, tetapi lebih dari itu. Pada tahun 2010, rata-rata total sirkulasi harian surat kabar di Amerika Serikat sekitar 43,3 juta, atau setara dengan 36,7% total keluarga. Artinya 70%-nya dari jumlah tersebut sudah tidak berlangganan surat kabar harian. Yaitu sejak tahun 1950-an, berita telah disiarkan setiap malam oleh seorang pembawa berita selama setengah jam pada siaran nasional. Nah, Walter Cronkite yang duduk di meja besar di CBS 1962-1981 disebut sebagai orang yang paling terpercaya di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an. Persaingan dari jaringan televisi telah menyebabkan banyak surat kabar yang lebih kecil gulung tikar atau rugi. Nah, hal itu yang membuat surat kabar mulai meninggalkan sebagian kota besar di Amerika Serikat. Dan televisi, karena mereka diharapkan untuk menyiarkan hanya setengah jam sehari, investigasi pelaporan pun aktif. Meskipun tidak banyak berita di televisi, ini berubah menjadi berkah bagi divisi berita. Nah, kemunduran media tradisional, mereka tidak diharapkan untuk menghasilkan uang. Ini mulai berubah dengan munculnya acara berita CBC 60 menit pada tahun 1968, yang 3 tahun pertamanya menjadi acara berita pertama dalam sejarah yang menghasilkan keuntungan. Zaman keemasan penyiaran tetap ada tahun 1970-an. Nah, singkatnya, kemudian terjadi krisis sandera Iran 1979 menyebabkan teka-teki. Publik tiba-tiba haus akan lebih banyak berita, tetapi bagaimana ini bisa diakomodasi tanpa mengganggu hiburan yang sangat menguntungkan siaran. Berikutnya adalah CNN tahun 1980-an. Tiba-tiba akan ada kemunduran media tradisional 24 jam program berita untuk mengisi. Sedangkan Kopel dapat menggerakkan aliran pakar untuk berbicara tentang Iran. Berapa banyak ahli di sana dan berapa banyak topik yang layak diberitakan. Sisi penonton, apakah mereka bersedia memperlakukan berita sebagai konsumsi 24 jam dan keluar kapanpun mereka mau daripada menunggu edisi berikutnya dari surat kabar? Hingga pada tahun 1983, sebuah New York Times cerita bagian bisnis melaporkan keuntungan pertama CNN sepanjang tahun 1980-an dan seterusnya. Saat ini, yang lain menyadari potensi pangsa pasar untuk liputan berita partisan. MSNBC didirikan pada bulan Juli 1996. Fox News datang segera setelahnya pada bulan Oktober 1996. Keduanya melihat diri mereka sebagai alternatif CNN. Sebuah studi 2013 menemukan bahwa 69% tamu Fox News skeptis. Studi lain menemukan bahwa 68% dari berita Fox News mencerminkan pendapat pribadi dibandingkan dengan hanya 4% di CNN. Akibatnya tanpa garis yang terlihat jelas, twin berita keras dan opini partisan hardcore Fox, pemirsa berita atau penonton berita mungkin bisa dimanfaatkan karena percaya dan menyebarkan beberapa informasi yang salah yang telah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu Ted Koppel. Dalam beberapa tahun terakhir berperan sebagai penentang keras media partisan semacam ini, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan berpendapat bahwa itu bahaya bagi demokrasi kita atau demokrasi di negara Amerika Serikat. Masalah berita palsu dan hubungannya terhadap fenomena pasca kebenaran atau post-truth adalah topik besar yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang akan saya jelaskan selanjutnya mengenai masalah media bias. Sekarang ini banyak media yang telah menyepelekan pemberitaan fakta atau yang sesungguhnya pada isi berita demi menutupi mereka atau membuat cerita dalam berita media dengan menunjukkan bahwa mereka ini tidak bias.
yang bermain tepat ke tangan atau tepat sasaran. Media berusaha menciptakan kebingungan pada hal-hal faktual yang tidak lebih dari skeptisme palsu. Mengapa media melakukannya? Sebagian mungkin karena malas melaporkan hal yang sebenarnya atau fakta, seperti yang dikatakan oleh seorang komentator. Alasan objektivitas kebiasaan malas melaporkan atau reporting berita yang faktual atau murni berisikan fakta. Jika ada penyaji atau wartawan berada di tenggat waktu dan isi berita yang dimiliki adalah kedua sisi cerita, itu sudah cukup. Bukan berarti berita yang seperti ini merupakan parameter yang tidak memiliki nilai bagi pembaca, tetapi seringnya dalam obsesi yang ingin diberitakan gitu, yang terbaru, penyajian gagal atau si reporter ini gagal menyajikan isi berita secara bertahap menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar dan apa yang salah. Konsekuensi media bias. Konsekuensi yang mengerikan jika seseorang memberikan kontranaratif of falsehood atau suatu narasi yang penuh kepalsuan untuk sesuatu yang benar. Itu memungkinkan penalaran pembaca atau penonton termotivasi menjadi alasan untuk berakar atau bercabang. Aktor politik dalam istilah penjudi politik dengan kondisi negatif atau konotasi negatif mengeksploitasi media, dan media akhirnya menyesatkan para pembaca atau pemirsa. Di sini adalah masyarakat umum. Tetapi di sisi lain terdapat keuntungan dalam lingkungan media yang semakin kompetitif. Jaringan atau relasi mungkin telah mencari cerita atau isi berita dengan sengaja yang membutuhkan beberapa drama. Donald Trump dalam bukunya The Art of the Deal itu mengatakan bahwa media lebih mencintai kontroversi daripada kebenaran. Implikasi untuk post-truth. Para tokoh menilai jurnalistik tradisional berada dalam situasi tanpa kemenangan akhir-akhir ini. Ketika mereka menyaksikan pangsa pasar mereka terkikis dalam menghadapi meningkatnya popularitas berbasis opini, kadang-kadang tidak diedit, konten mereka dibawa ke tugas karena bias, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk menegakkan kebenaran. Contohnya, jika mereka menyebut presiden sebagai pembohong, bahkan ketika si presidennya tersebut memang berbohong gitu, mereka dikritik. Jika mereka mengabaikan kontribusi skeptis pada debat ilmiah, mereka dituduh hanya menceritakan satu sisi saja. Apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya saat ini adalah serangan kritik. Donald Trump telah mengambil langkah untuk memanggil setiap laporan media yang tidak disukainya, yaitu berita palsu. Dalam aksi unjuk rasa kampanyenya, ia menyebut pers sebagai di antara orang-orang yang paling tidak jujur, dan mereka bekerja. Dalam jejak pendapat Gallup terbaru dilaporkan bahwa kepercayaan Amerika terhadap media massa saat ini telah tenggelam ke level terendah, dari tertinggi 72% pada tahun 1976 setelah krisis Watergate dan Vietnam, sekarang telah turun menjadi 32%. Memang banyak yang bahkan tidak bisa mengatakan hari ini sumber mana yang bias, dan jika seorang percaya bahwa semua media bias, mungkin ini membuat lebih sedikit perbedaan untuk memilih sumber informasi yang bisa mendukung seseorang. Maraknya media sosial tentu saja telah memfasilitasi informasi secara gratis untuk semua kalangan, dengan fakta dan pendapat saat ini disajikan berdampingan di internet. Siapa yang tahu apa yang harus dipercaya lagi? Tanpa filter, tanpa penyaringan, pembaca dan penonton pun mudah terpapar aliran partisanship murni. Tantangan untuk realitas pun selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.